Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang bagaimana praktek menganalisa Injil Sinoptik, di mana nanti di dalamnya kita akan belajar langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menganalisa Injil Sinoptik, saya akan memberikan review sedikit tentang Injil Sinoptik ini beberapa menit, supaya saudara mengingat kembali hal-hal penting yang harus saudara perhatikan di dalam Injil Sinoptik. Nah, kalau kita memperhatikan Injil Sinoptik ini, ada dua pandangan besar yang berkaitan dengan penggolongan Injil Sinoptik. Ada kelompok Kristen yang meyakini, atau saya sebutkan para teolog gitu ya. Para teolog atau kelompok Kristen ya sama saja, yang meyakini bahwa Injil Sinoptik itu terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi ada juga yang meyakini bahwa Injil Sinoptik itu adalah keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, masing-masing kelompok Kristen ini memiliki argumentasinya sendiri-sendiri ya, di dalam mempertahankan pendapat mereka. Kalau di dalam materi yang saudara sudah dapatkan, itu lebih cenderung kepada kelompok yang pertama, di mana Injil Sinoptik itu tergolong di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sinoptik itu sendiri memiliki pengertian melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, perhatikan kalimat saya, melihat sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu, itu berarti hanya satu topik ya, hanya satu topik saja. Nah, kalau kita membuka Alkitab dari Matius sampai Lukas, di situ kita akan menemukan berbagai macam kisah-kisah kehidupan Tuhan Yesus, pengajarannya, dan juga pelayanan dari Tuhan Yesus kan. Nah, ada kisah-kisah di dalam Injil Sinoptik itu yang tidak memiliki kesamaan di dalam 3 Injil yang lain. Ya, jadi kalau Matius mengisahkan, Markus tidak, Lukas tidak. Tetapi ada juga yang ketiga-tiganya mengisahkan kisah yang sama. Itu seperti yang kemarin kita ambil contoh tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun pada waktu dia berpuasa selama 40 hari. Nah, jadi itulah Injil Sinoptik ya. Jadi kita melihat satu topik, Tuhan Yesus dicobai, tetapi dari 3 sudut pandang. Dari sudut pandang Matius, dari sudut pandang Markus, dan dari sudut pandang Lukas. Nah, satu topik yang dilihat secara bersama-sama ini karena ditulis oleh ketiga pengarang ini dengan topik yang sama. Jadi kita bisa nanti menemukan pada topik tersebut persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau kita di sini menemukan satu topik sinoptik, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah menemukan persamaan dan perbedaan. Nah, kalau sudah menemukan persamaannya, maka tindakan selanjutnya adalah mulai mengkategorikan. Ini persamaannya, persamaan dalam kategori apa? Sama-sama tokohnya, memiliki kesamaan alur cerita, memiliki kesamaan di dalam pengkalimatan, memiliki kesamaan dalam tekanan teologi. Nah, itu kesamaan-kesamaan itu perlu dikategorikan dalam kategori-kategori tertentu. Sedangkan ketika kita mulai mengalihkan perhatian kita kepada perbedaan, nah di sini ada 3 tujuan ketika seseorang itu melihat perbedaan di dalam Injil Sinoptik. Kalau saya perhatikan ada kurang lebih 3 lah ya, minimal 3 pandangan dan tujuan terhadap Injil Sinoptik ini ketika mereka melihat ada perbedaan. Pandangan yang pertama itu dari kelompok non-Kristen. Nah, kelompok non-Kristen, mereka berusaha mencari perbedaan itu dengan
tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi yang negatif. Biasanya kelompok ini, kalau sudah menemukan perbedaan di dalam Injil Sinoptik, mereka akan mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu memiliki kesalahan-kesalahan. Bahkan kalimatnya itu biasanya dihiperbolakan. Alkitabnya atau kitab sucinya orang Kristen itu penuh dengan kesalahan atau memiliki banyak kesalahan. Padahal kalau kita katakan banyak itu harusnya lebih daripada 100 gitu ya. Tapi ini yang ditemukan beberapa perbedaan, lalu mereka sudah langsung menjudge ya, menghakimi bahwa kitab sucinya orang Kristen itu banyak kesalahan. Itu dari kelompok non-Kristen. Lalu kemudian ada juga dari kelompok Kristen. Ya, dari kelompok Kristen ketika mereka menemukan perbedaan yang ada di dalam Injil Sinoptik, mereka kemudian memiliki satu motif dan satu tujuan untuk mengkoreksi dan melakukan revisi terhadap kitab suci. Jadi inilah dari kelompok Kristen liberal, di mana nanti dalam aktivitas berteologinya, mereka itu dikenal sebagai kelompok teologi liberal. Jadi kelompok teologi liberal ini, mereka menemukan perbedaan-perbedaan, tetapi bukan untuk melakukan atau bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengkoreksi dan melakukan revisi-revisi. Jadi sebenarnya motifnya itu positif ya. Motifnya itu positif. Tujuannya juga positif, yaitu mengkoreksi dan melakukan revisi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sudah final. Jadi kalau ada pihak tertentu yang melakukan revisi, maka yang harus dipertanyakan hasil dari revisi itu mengubah Alkitab atau hanya memberi catatan. Kalau mengubah Alkitab, itu nanti ada kemungkinan akan ada Alkitab baru sebagai Alkitab revisi. Tetapi kalau hanya menjadi catatan, it's okay ya, itu enggak masalah. Jadi dia menulis buku, di mana buku tersebut berisi catatan-catatan revisi untuk Alkitab kita. Nah, jadi kegiatan berteologi tersebut itu dilakukan oleh kelompok dari Kristen liberal. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu dari kelompok Injili atau kelompok Kristen yang lain. Nah, kelompok Injili atau kelompok Kristen yang lain ini ketika menemukan perbedaan di dalam Injil Sinoptik, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang akan saling menyempurnakan. Jadi perbedaan yang ada di dalam Injil Sinoptik ini adalah perbedaan yang saling berkorespondensi untuk saling menyempurnakan. Nah, dari situ kemudian nanti akan terlihat suatu aktivitas atau satu topik di dalam Injil Sinoptik yang merupakan perpaduan antara Matius, Markus, Lukas. Maksud saya begini, ketika seorang Kristen Injili melihat peristiwa tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, dia melihat fakta. Matius menuliskan pencobaan yang dialami Tuhan Yesus menurut versinya. Markus juga demikian, melihat pencobaan Tuhan Yesus dan menuliskan menurut versinya. Lukas juga demikian. Nah, sekalipun ada 3 versi cerita atau pemaparan tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis, di sini kelompok Injili itu berusaha untuk menyatukan peristiwa itu, lalu kemudian menciptakan satu korespondensi. Dari korespondensi ini nanti akan terrekonstruksi satu peristiwa yang saling menyempurnakan. Jadi, kalau Matius menuliskan kisah menurut versinya, tetapi ada sedikit hal yang tidak diceritakan, nah kita melihat bahwa Markus menceritakan hal itu. Maka
apa yang ada di Markus menyempurnakan cerita apa yang ada di Matius. Begitu juga dengan Lukas. Ketika Matius dan Markus menuliskan sesuatu yang ada sesuatu yang belum dituliskan, ya, ketika Matius dan Markus menuliskan satu kisah pencobaan Tuhan Yesus tetapi masih ada yang belum dituliskan. Nah, Lukas itu ternyata menceritakan hal itu. Maka apa yang diceritakan oleh Lukas itu akan berkorespondensi dan menyempurnakan apa yang sudah diceritakan Matius dan Markus. Nah, ini adalah sikap dari kelompok Injili. Dan karena kita ini adalah kelompok Injili, maka kita melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif, ya, bahwa kita juga tidak merendahkan kitab suci sebagai Alkitab sebagai kitab suci, tetapi kita melihatnya sebagai satu kesatuan utuh yang saling berkorespondensi dan saling menyempurnakan. Nah, jadi sebelum kita masuk di dalam praktek, ini kita harus menentukan sikap. Apakah sikap kita sebagai kelompok non-Kristen melihat perbedaan, lalu kemudian ada satu tujuan negatif di dalamnya? Ataukah kita sebagai kelompok Kristen liberal melihat perbedaan lalu mengkoreksi dan melakukan revisi? Ataukah kita sebagai kelompok Injili yang melihat perbedaan lalu melihat perbedaan itu sebagai satu perbedaan yang saling berkorespondensi untuk membentuk atau merekonstruksi peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab itu menjadi sempurna? Nah, tentu sikap yang sekarang harus kita ambil adalah sikap yang ketiga, di mana perbedaan itu akan saling berkorespondensi untuk membentuk satu kesempurnaan. Nah, kemudian setelah kita menentukan sikap kita, barulah kita boleh melihat hal-hal apa saja yang terdapat di dalam Injil Sinoptik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, sekarang mari kita perhatikan beberapa hal sebagai contoh bagaimana nanti kita akan menganalisa, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Injil Sinoptik ini. Nah, di bagian ini saya sudah membagikan kepada kalian materi ini. Inilah chart yang berisi tentang hal-hal yang terjadi di dalam sinoptik. Dan kalau kita perhatikan di sini, chart yang pertama itu untuk kitab Matius, kemudian chart yang kedua ini untuk kitab Markus, kemudian chart yang ketiga untuk Lukas, dan chart yang keempat itu di dalam kitab Yohanes. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk gambar ini, ternyata Injil Sinoptik itu tidak hanya terbatas pada 3 Injil, tetapi dia juga mencakup sampai kepada Injil Yohanes. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada warna-warna yang sama. Misalnya di dalam Matius, pasal yang kelima ayat 48, ya, kemudian Matius 6 ayat 34, Matius 7 ayat 29, ini berkaitan dengan khotbah di bukit. Kalau kita lihat, dia ada kesamaan dengan Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-49. Jadi di sini kita lihat dari warnanya, kita sudah lihat bahwa ada sinoptik antara Matius dengan Lukas. Kemudian kalau kita lihat warna yang lain di dalam Injil Matius, ini saya hanya kasih contoh beberapa saja. Nanti saudara yang akan meneliti lagi gambar ini, ya, charts ini secara pribadi dan menemukan sinoptik-sinoptik berdasarkan kesamaan warna. Nah, ini kalau kita lihat di charts Matius, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 36, kalau tidak salah ini menggunakan warna kuning tua, ya. Lalu kemudian di Markus itu juga terdapat kisah yang sama, kisah sinoptik yang sama.
dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-56 khususnya. Lalu kemudian di Lukas juga kita temukan kisah yang sama dari pasal yang ke-9. Dan di dalam Injil Yohanes, kita juga menemukan kisah yang sama itu di pasal yang ke-6, khususnya di ayat yang ke-71. Nah, jadi dari gambar ini, dari charts ini, kita sudah mendapatkan gambaran yang mana saja dalam tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu terjadi sinoptik. Dan melalui gambar ini, melalui charts ini, kita sudah dibantu untuk menemukan ayat-ayat sinoptik atau pasal-pasal sinoptik dari cerita-cerita atau kisah-kisah tertentu di dalam keempat Injil ini. Dan ini akan membantu kita untuk kita mempersiapkan pelayanan kita nanti. Jadi misalnya, saudara ingin menyampaikan firman Tuhan di Markus pasal yang ke-11, ya. Saudara ingin menyampaikan firman Tuhan di Markus pasal yang ke-11. Nah, saudara lihat gambar ini ya. Saudara lihat charts peta ini. Baru nanti saudara lihat, ini ada warna sama enggak? Oh, ada. Warna ada sama. Di Matius pasal 21 warnanya sama. Kemudian di Lukas pasal yang ke-19 itu juga warnanya sama. Dan di Yohanes pasal yang ke-12 itu juga warnanya sama. Nah, karena warnanya sama, maka di dalam kisah ini terjadi sinoptik yang ditulis baik di Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menemukan alamat-alamat sinoptik dari sebuah kisah di dalam salah satu kitab Injil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gambar atau charts yang berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus banyak menyampaikan pengajaran ya di dalam pelayanan-pelayanannya, dan di dalam gambar ini kita juga ditolong untuk dapat menemukan sinoptik dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus di antara keempat Injil. Misalnya contoh dari kitab Matius, di sini ada warna hijau ya. Di dalam Matius 5, 6, 7 ya, tentang khotbah di bukit, lalu ada persentasinya ya. Persentasi 96%. Di Matius 5, nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, kita sudah dibantu untuk melihat sinoptik-sinoptik tentang tema perkataan Yesus. Nah, perhatikan di sini, misalnya saja kita ambil Matius pasal yang ke-5, ayat 46, 48. Terus kemudian ada sama dengan 96%. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ada di Matius 5 ayat 46, 48, ya, itu sama dengan 96%. Lalu topiknya adalah khotbah di bukit. Nah, yang dimaksudkan 96% ini adalah kesamaan sinoptiknya. Itu 96%. Dan kalau kita perhatikan di Markus, ya, Markus pasal, enggak ada di Markus, di Lukas ya, kita ke Lukas. Nah, di Lukas ada di pasal yang ke-6, di ayat 36 sampai 49 atau 36-49, itu kesamaannya 73%. Dan kalau di Yohanes, ternyata tidak ada warna hijau, tetapi tidak terlalu jelas sinoptiknya, sehingga presentasinya itu hanya 28%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa warna-warna ini membantu kita, ya, warna-warna ini membantu kita untuk kita bisa menemukan topik-topik khusus di mana di dalamnya terdapat sinoptik. Lalu kemudian yang berikutnya, Nah, ini
masih tentang percakapan Yesus ya, atau pengajaran Yesus. Kemudian di charts yang berikutnya itu tentang mujizat Yesus. Charts yang ini itu berkaitan dengan mujizat Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat ada sekian banyak terjadi sinoptik di antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, jadi kita terbantu di sini. Misalnya kita ingin khotbah di Matius pasal yang ke-14, maka kita juga harus memperhatikan Markus pasal yang ke-6. Kita juga harus menganalisa di Lukas pasal yang ke-9. Kita juga harus menganalisa di Yohanes pasal yang ke-6. Loh, kenapa demikian, Pak? Ya, karena apa yang dituliskan di dalam Matius 14 ayat 26-36 itu juga tercatat di Markus 6, tercatat di Lukas 9, dan juga tercatat di Yohanes pasal yang ke-6. Ya, jadi gambar ini atau chart ini membantu kita untuk mempermudah analisa kita. Kemudian berikutnya, charts yang berikutnya itu tentang wanita, ya, tentang wanita yang ada di dalam keempat Injil. Nah, di sini kita menemukan bahwa topik-topik tentang perempuan itu ada sinoptiknya pada keempat Injil. Nah, nanti tinggal kalian melihat warna-warna yang sama, itu berarti terjadi sinoptik pada kitab-kitab tersebut dengan tema perempuan. Kemudian yang berikutnya itu adalah fokus pada orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya di sekitar kehidupan, pelayanan, dan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat terdapat 4 Injil dengan terjadi sinoptik yang berkaitan dengan topik orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya di dalam lingkungan atau di dalam lingkaran kehidupan, pelayanan, dan pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, di sini ada tentang pertanyaan. Jadi, meskipun banyak pertanyaan diajukan dalam keempat Injil, frekuensi keseluruhannya agak lebih tinggi dalam Injil Yohanes. Dalam bab 7 dan 9, hal itu mencerminkan perdebatan sengit tentang Yesus di antara orang-orang Yahudi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Injil Yohanes itu lebih banyak menekankan topik pertanyaan dibandingkan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, untuk topik-topik yang terdapat perdebatan, dan biasanya perdebatan itu terjadi antara Tuhan Yesus dengan kelompok Farisi dan ahli Taurat ya. Sedangkan antara Tuhan Yesus dengan kelompok Herodian atau Tuhan Yesus dengan kelompok Saduki itu tidak banyak. Yang terjadi paling banyak itu yaitu perdebatan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi, kelompok Farisi dan kelompok ahli Taurat. Nah, perdebatan-perdebatan itu terjadi sinoptik. Di mana letaknya sinoptik itu? Nah, saudara nanti tinggal lihat gambar ini dan melihat kesamaan warna seperti yang pada gambar-gambar yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan aktivitas dari roh-roh jahat. Ya, tentu dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di gambar ini, di chart ini, memberikan kepada kita informasi bagian-bagian mana di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang terjadi sinoptik dengan topik kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat. Jadi kalau nanti kita persiapan berkaitan dengan kuasa gelap dan roh-roh jahat, ya kita tinggal lihat map ini ya, atau peta, atau charts, atau gambar ini. Nah, nanti dari sini kita ditolong untuk menemukan bagian-bagian lain yang satu topik yang terjadi sinoptik pada Injil-Injil yang lain. Kemudian setelah kita menemukan sinoptik dan alamat sinoptik dari satu topik di keempat Injil, atau kalau tidak bisa kita temukan di 4 Injil ya di 3 Injil,
Barulah kemudian kita melakukan langkah rekonstruksi yang berikutnya, ya. Nah, yang dimaksudkan langkah rekonstruksi ini adalah bahwa kita akan merekonstruksi satu peristiwa berdasarkan tulisan sinoptik. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Jadi topik tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut ini, itu terdapat di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Nah, bagaimana cara merekonstruksi peristiwa ini? Karena peristiwa ini terjadi sinoptik di antara Matius, Markus, dan Lukas. Nah, caranya adalah kita membuat 3 kolom. Ya, kita membuat satu tabel, di mana tabel itu nanti kita bagi menjadi 3 kolom, sesuai dengan sinoptiknya. Kalau sinoptiknya itu hanya terjadi pada 2 kitab, ya kita buat 2 kolom. Tapi karena ini terjadi sinoptik pada ketiga kitab dalam Injil, maka kita buat 3 kolom. Lalu, kita membacanya berulang kali dengan teliti, ya. Kita membaca bagian-bagian ini, Matius 8, Markus 4, dan Lukas 8 ini dengan berulang kali dan dengan teliti. Lalu kemudian kita mulai merekonstruksikan. Bagaimana caranya? Kita terus membaca sampai kita menemukan ayat pertama yang merupakan awal dari kisah. Dan ternyata awal dari kisah Yesus meredakan angin ribut itu kita dapat ambil dari Markus pasal yang keempat ini. Jadi kita tulis dulu Markus pasal 4, kisahnya atau ayatnya itu di bagian paling atas. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Kalau di dalam Markus, setelah ayat ini, langsung dituliskan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Jadi tidak ada proses tahapan berikutnya ya. Itu diloncati langsung ya, diloncati. Peristiwanya itu diloncati. Diceritakan Tuhan Yesus berkata, "Ayo kita naik perahu bertolak ke seberang." Lalu kemudian kisahnya loncat. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Tetapi di dalam Matius ternyata dituliskan proses selanjutnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi kita lihat di sini sudah mulai tersusun ya. Waktu itu yang pertama, aktivitas yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Ayo kita bertolak, mari kita bertolak ke seberang." Dilanjutkan oleh Matius, lalu Yesus naik ke perahu. Setelah berkata, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Tapi Matius menjelaskan bahwa Tuhan Yesus naik dulu, baru setelah itu murid-murid mengikuti Tuhan Yesus naik ke perahu. Nah, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, meninggalkan orang banyak. Lalu mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Nah, sedangkan Injil Lukas, dia mencatat pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lukas itu menjelaskannya dalam satu kalimat, tetapi Markus dan Matius menjelaskannya lebih rinci. Jadi kita di bagian ini kita mengambil kesimpulan untuk sementara mengambil kesimpulan sementara. Jadi kronologinya seperti ini. Tuhan Yesus berkata, hari sudah petang, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari bertolak ke seberang." Setelah itu, dilanjutkan kronologinya oleh Matius. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Kronologi selanjutnya apa? Setelah mereka ada di dalam perahu, Yesus kemudian duduk. Ya, di sini dituliskan dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Nah, Lukas menceritakan itu secara singkat, ya. Jadi
yang dicatat oleh Lukas itu sudah sama seperti yang kita buat kronologinya untuk dari kitab Matius dan Markus tadi. Jadi untuk kitab Lukas dia hanya mengkonfirmasi saja bahwa apa yang ditulis Matius dan Markus itu sudah benar. Ya, kronologinya sudah seperti itu. Itu dikonfirmasi oleh Lukas. Lalu kemudian yang berikutnya, lalu bertolaklah mereka. Jadi Lukas menambahkan kronologi berikutnya adalah bertolaklah mereka. Di sini kita bisa membuat satu catatan kronologi menjadi satu kolom saja. Ya, kalau ini kan 3 perbandingan ya, 3 kolom yang kita temukan ada 3 perbandingan atau terjadi sinoptik. Nah, kita bisa menuliskannya dalam tulisan di kertas lain dengan kronologi yang lebih sistematik. Ini saya contohkan seperti ini cara membuatnya. Sebenarnya mudah saja ini ya. Jadi kita lihat, kita buka dulu. Sebentar, saya setting dulu. Oke, sudah tampil ya OneNote-nya. Nah, sekarang kita mulai membuat satu kronologi. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Jadi kita tulis di sini. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa di dalam sinoptik itu nanti kita akan membuat satu rekonstruksi yang bisa saling menyempurnakan, ya, saling mendukung dan saling berkorespondensi. Bukan untuk mencari kesalahan ya. Loh, itu Matius kok katakan begini, Markus katakan yang lain, Lukas katakan yang lebih lagi berbeda. Itu gimana sih? Katanya Alkitab. Kok berbeda-beda? Matius kisahnya beda, Markus kisahnya beda, Lukas kisahnya beda. Bagaimana kitab suci menuliskan kisah yang sama tetapi cara berceritanya berbeda? Nah, itu kesalahan itu. Nah, itu kata mereka. Nah, kita membuatnya bukan melihat dari sisi tersebut, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda tetapi yang saling menyempurnakan. Begitu ya. Nah, jadi di sini kita tulis pada satu hari, waktu hari sudah petang. Kita tulis dalam analisa kita. Jadi kita tulis di sini 1 pada suatu hari ketika hari sudah petang. Nah, ini terdapat di dalam sayangnya di sini tidak dituliskan ayat ya. Kita tulis saja, kita katakan di Markus 4 ya. Jadi Markus pasal yang keempat. Kita buat, ini namanya usaha rekonstruksi. Rekonstruksi peristiwa dengan menggunakan metode Injil sinoptik. Lalu kemudian yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Lalu kita tuliskan lagi, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Nah, ini masih terdapat di dalam Markus pasal yang keempat. Kemudian kronologi yang ketiga kita ambil dari Matius 8. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Ya. Kita tulis lalu Yesus naik ke dalam perahu. Di sini dari Matius pasal yang ke-8. Kemudian diikuti oleh para muridnya. Ya, naik ke dalam perahu. Nah, itu juga masih di dalam Matius pasal yang ke-8. Lalu kronologi yang kelima, nah ini ada dituliskan mereka meninggalkan orang banyak. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu bisa masuk ke mana? Kita bisa masukkan sebelum Yesus naik ke perahu. Jadi di sini kita tuliskan, lalu mereka meninggalkan orang banyak. Itu terdapat di dalam Markus pasal yang keempat. Ya. Markus pasal 4. Lalu Yesus naik ke perahu, kemudian diikuti
para muridnya. Kemudian di dalam perahu Tuhan Yesus duduk. Ya, Tuhan Yesus duduk dan perahu-perahu lain itu menyertai mereka. Jadi di sini kita tuliskan setelah Tuhan Yesus di dalam perahu, lalu Tuhan Yesus duduk. Ini terdapat di dalam Markus pasal yang keempat. Di sini kita bisa berikan catatan tambahan bahwa perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus adalah perahu yang memiliki tempat duduk. Ya, ini ada kemungkinan ya, karena duduk itu bisa saja menggunakan kursi atau juga tidak. Jadi ini nanti harus ada penelitian lagi. Dari situ kita nanti bisa tahu bahwa perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus adalah perahu dengan ukuran besar. Atau kecil. Nah, itu nanti tergantung analisa kita. Tuhan Yesus duduknya, apakah dia menggunakan tempat duduk ataukah dia duduk di bawah. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus duduk di dalam perahu, kemudian masuk ke ke Lukas pasal yang ke-8, lalu bertolaklah mereka. Baru di sini kita tulis, lalu bertolaklah mereka. Ini di dalam Lukas pasal yang ke-8. Kemudian kronologi yang ke-8, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, ini kronologi yang ke-8, perahu lain juga menyertai dia. Jadi dianya di sini adalah Tuhan Yesus ya. Nah, tentu di sini kita bisa memberikan catatan lagi. Ya, kita bisa memberi catatan bahwa ada lebih dari satu perahu. Ya. Nah, ada kemungkinan yang lain yaitu bahwa perahu lain bisa diisi oleh murid Yesus, murid Tuhan Yesus, bisa juga diisi oleh masyarakat Yahudi. Nah, jadi ini bisa dua kemungkinan ya. Karena murid Tuhan Yesus itu jumlahnya bukan hanya 12. 12 itu adalah murid inti. Ada nanti yang disebut dengan 70 murid. Ada yang disebut nanti dengan 500 murid. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu banyak. Tetapi yang inti itu 12 orang. Jadi ada kemungkinan perahu lain itu diisi oleh murid-murid Tuhan Yesus di luar 12 murid. Atau bisa juga diisi oleh masyarakat Yahudi. Nah, kemudian kronologi yang berikutnya, di sini dituliskan di dalam Matius 8, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi kita lihat di sini ya, kalau kita perhatikan sinoptiknya, di sini ditulis di dalam Matius 8, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Markus 4 mengatakan, lalu mengamuklah taupan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lukas 8 menuliskan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau. Nah, ini kalau kita lihat kronologinya, mana yang duluan? Ternyata Lukas yang harus kita dulukan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi kita tulis di sini, ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus Kristus
tertidur. Ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Nah, dan seterusnya ya, kita bisa merekonstruksi peristiwa itu dari 3 cerita yang sudah dituliskan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di sini kita bisa mulai mengambil semacam satu kesimpulan. Oh, ternyata begitulah cara merekonstruksi sebuah peristiwa di dalam Injil Sinoptik. Nah, nanti kalian akan mempraktekkan untuk merekonstruksi peristiwa di dalam Injil Sinoptik ini. Nah, caranya adalah bahwa kalian harus memilih salah satu topik atau satu cerita, bisa saja itu ceritanya di dalam satu perikop atau di dalam sebuah pasal, tidak masalah. Yang penting adalah kalian bisa menemukan ada sinoptiknya. Jadi cerita itu, topik itu ada sinoptiknya. Apakah sinoptiknya itu sampai di Lukas, ataukah sinoptiknya sampai di Yohanes? Kalau kalian bisa dapatkan sampai di Yohanes, bagus. Tapi kalau kalian tidak dapatkan sinoptiknya di Yohanes, setidak-tidaknya untuk latihan menganalisa, usahakan cari cerita yang terdapat di 3. Pak, kalau saya tidak temukan di 3 kitab, ya setidaknya ada 2 lah. 2 ya. Entah itu Matius dengan Markus atau Matius dengan Lukas, ataukah Markus dengan Matius atau Markus dengan Lukas. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalian latihan membuat kronologinya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan. Kalau ayat yang saya pilih bukan terdapat di dalam Matius, Pak, tidak masalah. Ya, ayat itu kamu biarkan dulu. Nah, sekarang carilah ayat yang ada di dalam keempat Injil itu yang terdapat sinoptiknya. Jadi nanti setelah selesai Injil Sinoptik, kalian akan kembali ke ayat yang sebelumnya yang sudah kalian pilih. Jadi karena tidak semua ayat yang kalian pilih itu ada di Injil Sinoptik, maka kalau kalian pilih ayat lain, maka kalian harus memilih lagi ayat baru yang terdapat di Injil Sinoptik untuk latihannya, untuk prakteknya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Jadi untuk latihan atau praktek Injil Sinoptik ini, saudara bisa kerjakan, dan kalau ada yang sudah selesai cepat, saudara bisa langsung kumpulkan ya di email yang sudah saya share. Tapi kalau misalnya saudara mengumpulkan nanti di akhir semester, itu juga enggak apa-apa. Oke, sini saya kembali dulu ke materi yang tadi. Setelah kita melakukan rekonstruksi peristiwa di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Injil Sinoptik, atau ayat-ayat yang tergolong sinoptik ini, maka langkah selanjutnya adalah bahwa kita harus menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Kalau kita sudah menganalisa dan kemudian sudah merekonstruksi dari sebuah topik atau kisah di dalam Injil-Injil Perjanjian Baru, baru kemudian kita membuat daftar, yaitu daftar yang berisi persamaan-persamaan. Kita tuliskan. Jadi, apa yang sama? Sama-sama menceritakan Yesus naik ke perahu. Itu terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas. Kemudian yang berikutnya, sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Tulis, sama-sama menceritakan Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Kemudian yang berikutnya kita tulis lagi. Sama-sama menuliskan bahwa angin ribut itu diredakan. Nah, jadi persamaan-persamaan itu dibuat daftarnya. Setelah kita membuat daftar persamaan, lalu kita membuat daftar perbedaan. Apa yang beda? Matius tidak menuliskan kisah ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa
menuliskan perbedaan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa atau istilah. Matius menggunakan istilah naik, sedangkan Lukas menggunakan istilah bertolak. Ya, jadi itu ada beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa kita daftarkan, ya. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Matius 8 disebutkan Tuhan Yesus naik ke dalam perahu. Lukas juga menuliskan dengan kalimat yang sama, Yesus naik ke dalam perahu. Lalu di Markus menggunakan istilah bertolak, ya. Jadi kalau Matius dan Lukas itu mengatakan naik ke dalam perahu, tetapi di dalam Markus tidak dituliskan naik ke dalam perahu, tetapi di situ hanya dituliskan Tuhan Yesus bertolak. Marilah kita bertolak. Lalu ayat berikutnya, lalu bertolak dan membawa Yesus. Nah, nanti dari perbedaan ini kita coba untuk menganalisa apa maksud dari Markus menggunakan kata bertolak, sedangkan Matius dan Lukas tidak menggunakan istilah ini. Tetapi di Lukas pasal yang ke-8 itu disebutkan bahwa bertolak itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi Lukas 8, Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Nah, sedangkan Markus juga mengatakan itu, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu letaknya di bagian depan untuk Markus. Lukas itu setelah mereka ada di atas perahu, baru Tuhan Yesus berbicara, marilah kita bertolak. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan, ya. Markus menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu sebelum naik perahu. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu sebelum naik perahu. Nah, Lukas mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang, itu setelah di dalam perahu. Nah, ini kan perbedaan. Nah, nanti kita lihat, kita membuat satu analisa, sebenarnya kalau kita rekonstruksi dalam sebuah peristiwa yang menjadi satu hasil penggabungan, ya, kita rekonstruksi peristiwa hasil penggabungan. Nah, itu kita harus tentukan apakah Tuhan Yesus mengatakan itu sebelum naik perahu, ataukah kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Nah, jadi ini kita daftarkan sebagai perbedaan. Nah, mungkin saja nanti perbedaan itu berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar peristiwa. Misalnya saja perahunya, angin ributnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa daftarkan sebagai perbedaan. Jadi bukan hanya kata-kata Tuhan Yesus saja, ya, yang kita soroti. Kalimat, kemudian kata-kata benda, atau benda-benda, atau orang-orang yang lain. Ya, intinya segala sesuatu yang kita lihat ada perbedaannya di dalam sinoptik ini. Misalnya saja untuk kitab Matius pasal yang ke-8, dia menggunakan istilah angin ribut. Ya, Matius menggunakan istilah angin ribut. Sedangkan untuk Markus pasal yang ke-4 menggunakan istilah taufan. Dan Lukas juga menggunakan istilah taufan. Jadi Markus pasal 4 dan Lukas pasal yang ke-8 menggunakan istilah taufan. Tetapi untuk Matius, dia menggunakan istilah angin ribut. Nah, ini adalah perbedaan. Kita daftarkan lagi perbedaannya. Setelah kita mendaftarkan persamaan dan perbedaannya, lalu langkah berikutnya adalah kita membuat analisa. Ya, kita membuat analisa, kenapa kok berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Apa yang menyebabkan kira-kira Matius ini menggunakan istilah angin ribut, bukan taufan? Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah yang dimaksudkan angin ribut itu sama dengan taufan?
hanya perbedaan penggunaan istilah, ataukah sebenarnya ini berbeda? Kalau angin ribut itu adalah bencana alam yang terkategori angin keras. Sedangkan kalau taufan itu angin keras dalam bentuk puting beliung. Ya, angin keras dalam bentuk puting beliung atau kita sebut sebagai tornado. Jadi apakah angin ribut itu adalah tornado? Apakah taufan itu adalah tornado? Nah, di sini kita mulai menganalisa. Aduh Pak, saya nggak tahu apakah memang itu angin ribut ataukah taufan ataukah itu angin puting beliung ataukah ini tornado. Saya nggak tahu Matius itu menganggapnya seperti apa. Saya juga nggak tahu Markus dan Lukas itu menganggapnya seperti apa. Saya nggak tahu Pak. Lah Bapak kan tahu saya mahasiswa ini kan baru lulus SMA langsung kuliah. Saya nggak pernah belajar Alkitab seperti ini. Saya baru belajar Alkitab seperti ini di Duta Panisal ini Pak. Kok Bapak suruh kami melakukan analisa yang seperti itu ya? Saya nggak tahu Pak. Ya memang nggak tahu. Tapi sekarang kalau nggak tahu, bagaimana supaya menjadi tahu, kan gitu. Jadi memang kita nggak boleh kemudian hanya asal-asalan berpikir, lalu dari asal-asalan berpikir itu lalu kita buat analisanya, nggak boleh. Atau kita berimajinasi, ini mungkin angin topan kayak di rumah saya ya. Apa itu istilahnya di rumah saya itu kalau anginnya keras itu. Nah, terus kamu bikin berdasarkan imajinasimu. Nggak boleh juga. Karena analisa kita itu bukan analisa yang didasarkan pada imajinasi atau kira-kira atau kemungkinan, itu nggak boleh. Lalu bagaimana caranya kita dapat informasi? Baca buku. Baca buku-buku tafsir, ya. Kemudian lihat bahasa Yunaninya. Dari bahasa Yunaninya angin topan atau angin ribut, itu menggunakan bahasa Yunani yang sama nggak? Oh, bahasa Yunaninya beda. Yang satu kalau angin ribut bahasa Yunaninya ini. Yang satu angin topan bahasa Yunaninya ini. Tulis analisanya. Lalu cek di dalam kamus bahasa Yunani itu artinya apa. Lalu kemudian kamu buat analisanya. Gitu caranya. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya ya, sekarang kita coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-8. Ini kita lihat contoh berkaitan dengan perbedaan penggunaan istilah. Nah, ini sementara saya buka aplikasi studi Bible Study. Ini namanya aplikasinya Bible Work ya. Ini kalau bisa saya tampilkan, coba saya tampilkan aja. Nah, ini adalah aplikasi Bible Work ya. Kalau saudara perhatikan di tampilan itu adalah aplikasi Bible Work. Nah, saya berharap saudara nanti bisa menginstal aplikasi Bible Work ini. Ini adalah software wajib ya untuk kita mengikuti kuliah hermeneutik 1, hermeneutik 2. Ini software wajib. Nah, ini coba kita lihat dulu ya, apakah angin ribut itu bahasa Yunaninya sama dengan angin tofan. Nah, ini kita cek di Matius pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-23 ya. Cuman ini kita cek aja ya. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ya. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan kai, ido, seismos. Nah, seismos ini kalau di dalam bahasa Indonesia kemudian kita mengenal istilah seismik. Ya, seismik itu istilah-istilah meteorologi dan geofisika ya, seismik itu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu faktor-faktor yang tergolong bencana alam gitu. Jadi kalau di sini disebutkan earthquake. Kalau di dalam bahasa Yunaninya justru gempa bumi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani disebutkan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kan gitu kan? Jadi di situ disebutkan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Nah, ternyata
Di dalam bahasa Yunaninya bukan angin ribut, tetapi gempa bumi, earthquake, seismic. Jadi seismic itu adalah bergeraknya lempengan bumi. Nah, kenapa kok dituliskan angin ribut? Padahal bahasa Yunaninya gempa bumi. Gitu ya. Nah, ini kita catat. Oh, ternyata istilah angin ribut di dalam Matius itu bahasa Yunaninya seismos. Yang artinya bukan angin ribut, tetapi gempa bumi. Antara angin dan gempa bumi kan beda. Oke, ini catatan ya. Kemudian kita cek lagi yang ada di dalam Markus pasal yang keempat. Lalu kemudian kita cari dengan menggunakan Bible Work ini, Markus pasal yang keempat. Ayat yang keberapa? Kita lihat dulu di sini dituliskan mulai dari ayat yang ke-35. Ya, kita cek langsung dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu mereka. Lalu Yesus duduk, lalu mengamuklah taufan. Nah, ini di ayat yang ke-37. Kita lihat bahasa Yunaninya, kai ginetai lailauf. Jadi di sini dituliskan lailauf. Lailauf itu storm, ya, angin kencang, ya, taufan. Jadi storm ini ada macam-macam jenisnya ya. Storm atau lailauf itu lailaf itu bahasa Yunaninya. Jadi perhatikan di sini, kalau kita berpatokan pada Matius itu disebut seismos. Seismos itu gempa bumi. Tetapi kalau kita ambil dari Markus, istilah angin taufan itu menggunakan bahasa Yunaninya lailaf. Lailaf itu storm. Sedangkan Matius itu bahasa Yunaninya earthquake. Earthquake itu gempa bumi. Storm itu taufan, angin kencang. Nah, angin kencangnya itu sendiri itu beda-beda. Ada angin kencang itu angin yang berhembus kencang. Tapi ada angin kencang yang berbentuk tornado, yang berputar itu. Yang berputar dan menghisap segala sesuatu yang ada di tanah, yang ada di bumi itu dihisap ke atas. Itu tornado. Nah, apakah yang terjadi di dalam peristiwa ini ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah danau Galilea itu, apakah earthquake, ya, seismos bahasa Yunaninya, ataukah seperti yang dikatakan Markus, lailaf. Lailaf itu angin kencang. Nah, ini kan sudah beda. Yang satu bahasa Yunaninya seismos, gempa bumi. Yang satu bahasa Yunaninya lailaf, taufan. Nah, di sini saudara bikin analisanya. Ini kok beda? Lalu bagaimana cara menyempurnakan perbedaan ini? Nah, saudara pikirkan. Aduh Pak, bingung saya Pak, baca buku tafsir. Mungkin ada buku tafsir yang memberikan penjelasan. Nah, pakai buku tafsir itu untuk membantu menganalisa. Oke? Pak, saya nggak tahu buku tafsir itu seperti apa. Waduh. Ya, lihat judulnya. Tafsir Perjanjian Baru atau Tafsir Injil Matius, ya gitu ya. Oke. Nah, jadi itulah cara-cara bagaimana kita menganalisa Injil Sinoptik. Menarik ya. Dan ternyata bahwa selama ini kita tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Tetapi dengan belajar hermeneutika, akhirnya kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan-perbedaan di mana dari perbedaan-perbedaan itu kemudian kita lihat yang satu menggunakan istilah A, yang satu lagi menggunakan istilah B. Bahasa Yunaninya apakah sama? Kalau bahasa Yunaninya sama, berarti cara mengungkapkannya di dalam bahasa Indonesia saja yang berbeda. Tapi ini ternyata bahasa Yunaninya beda, gitu ya. Oh, ini bahasa Yunaninya beda ini. Maka kalau sudah berbeda seperti itu, bagaimana kita membuat semacam kaitan. Jadi bukan melihat perbedaan lalu melihat kenapa ini berlawanan gitu ya. Bukan, jangan melihat berlawanannya. Tetapi kamu harus melihat di mana saya menemukan korespondensi.
Yang satu bilang gempa bumi, yang satu bilang angin topan, angin ribut. Nah, di mana letak korespondensinya? Hubungan yang bisa saling menyempurnakan itu di sebelah mananya? Nah, itulah yang harus kalian analisa. Nah, hasil dari semua analisa itu, kamu tuliskan dalam sebuah atau beberapa paragraf yang merupakan penjelasan. Nah, nanti setelah itu baru kamu bikin kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana cara kita menganalisa keempat Injil yang kelihatannya sepertinya berbeda-beda ini ya. Dari pertengahan kuliah kalau tidak salah, sampai pada akhirnya, itu kita sudah belajar bagaimana proses menganalisanya. Jadi kalau saran saya, kamu coba dulu menganalisa ayat-ayat atau perikop yang ada sinoptiknya dengan urut-urutan analisa seperti yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kamu buat, daftarkan persamaan, kamu daftarkan perbedaannya. Di bagian perbedaan, kamu perhatikan perbedaan itu di bagian mana? Apakah ini perbedaan cerita, perbedaan alur cerita, ataukah ini perbedaan kalimatnya, ataukah ini perbedaan penggunaan istilah, apakah ini juga berkaitan dengan perbedaan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu dicatat, lalu dianalisa. Nah, selain itu juga kita harus membuat kronologinya. Kronologi 1, kronologi 2, itu yang seperti tadi saya contohkan. Sampai selesainya kisah ini, sampai selesainya topik ini, maka nanti di situ kita akan menyusun satu peristiwa yang sempurna, yang utuh, ya. Penggabungan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian di bagian terakhir kita membuat analisanya dengan kalimat kita, 1 atau 3 paragraf, lalu kita simpulkan. Nah, itulah cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan problematika dalam Injil Sinoptik. Ya, tentunya yang akan banyak membantu kita untuk menganalisa adalah buku-buku teologi, ya. Kita juga bisa menggunakan buku-buku introduksi atau latar belakang Perjanjian Baru. Kita bisa menggunakan buku-buku tafsir. Kita juga bisa menggunakan ensiklopedi, ya. Kita juga bisa menggunakan buku kamus-kamus Alkitab. Jadi dari berbagai macam buku itu nanti kita akan menemukan informasi-informasi yang bisa membantu kita menganalisa Injil Sinoptik. Nah, beberapa cara tadi menganalisa sudah saya contohkan. Nah, nanti saudara tinggal perhatikan lagi. Kalau misalnya ada yang terlewati, nggak masalah ya, karena nanti semua pelajaran kita pada pagi hari ini sudah direkam dan akan diupload. Nanti videonya saudara nanti bisa tonton berulang kali sampai saudara betul-betul mengerti. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan pertanyaan apa lagi? Tadi saya lupa. Pertanyaan yang kedua bagaimana? Nah, kalau kita melihat dari sumber yang utama penulisan kitab suci, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus menginspirasikan para penulis. Itu berarti bahwa sekalipun corak tulisannya berbeda, kalimatnya agak sedikit berbeda di dalam Injil Sinoptik, tetapi karena satu Roh Kudus yang sama, itu yang menginspirasikan para penulis Injil, kitab Injil, maka tujuannya sama. Dan semua tujuan itu, baik dari Matius, Markus, dan Lukas, itu terpusat pada Yesus Kristus. Jadi, berbagai macam peristiwa itu akan terpusat kepada Yesus. Dan dalam peristiwa itu sendiri, mungkin akan terjadi sinoptik, tetapi sekalipun ada perbedaan, ya perbedaan itu bukanlah sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya kesalahan, bukan. Tetapi perbedaan itu merupakan sarana untuk
saling korespondensi sehingga kita dapat melihat satu rekonstruksi peristiwa yang semakin lengkap dari perbedaan itu. Ya, sama seperti semboyan bangsa Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.